Membaca Ratibul Haddad yang paling afdol itu pagi dan sore. Kalau pagi itu mulainya ulama ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan jam 1 malam sampai sebelum zuhur. Waktu yang paling bagus pagi dan sore. Sore itu berarti setelah asar. Maka kalau nggak bisa salah satunya, tapi di Indonesia rata-rata Ratibul Haddad itu dibaca habis asar, ada yang baca habis maghrib, ada yang baca habis isya. Yang penting pokoknya sore jangan sampai tidak melewatkan. Kalau bisa belum baca, baca jam 10 malam, tidak apa-apa. Kalau sok mau ketiduran jam 7 sudah ketiduran misalkan, ya baca. Dalam sebuah riwayat kalau ketiduran wirid malam, baca antara subuh sama zuhur, antara subuh dan zuhur dibaca lagi apa diqodhoi. Kalau nggak kebaca lagi ya besoknya double 2 kali bacanya. Itu namanya istiqomah namanya. Ya, jadi bacanya ulama Indonesia, ulama-ulama di Yaman rata-rata habis maghrib atau habis isya. Ya, setidaknya pagi bagus. Kalau kita kan beda, pagi Ratibul Latif, habis asar Ratibul Atos, habis maghrib Ratibul Haddad. Insya Allah sudah lengkap sekali itu. Insya Allah sudah ramuan top of the top ya, sudah sempurna, istimewa dan mulia gitu. Insya Allah begitu. Tetap wiritan itu ya banyak, semuanya bagus-bagus. Cuma ini insya Allah lebih lengkap lagi. Bagaimana kalau tidak mengetahui maknanya? Perhatikan. Kalau nggak tahu maknanya, tetap mendapatkan fadilahnya selama dia itu ngerti dan menentukan niat tujuannya. Saya membaca Ratibul Haddad, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, dapat. Dan yang mendengarkan ini meskipun nggak tahu maknanya, dapat fadilahnya karena dia tahu, oh saya membaca Ratibul Haddad karena fadilahnya begini. Sudah cukup itu untuk orang awam. Sudah cukup. Tapi jangan sampai tidak, biar sampaikan lagi Pak, jangan sampai setiap ibadah kita apapun modelnya, apapun bentuknya, apapun niat spesifik khususnya, jangan sampai ditinggalkan niat untuk mendekatkan hati kita kepada Allah, itu harus mutlak. Berdoa pun dekatkan diri kepada Allah. Saya mau usaha sukses, saya mau dagang lancar, laris, gak apa-apa. Tapi niatkan semua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu menjadi filter penting, nomor 1. Kenapa saya kerja? Ya saya di dunia butuh makan. Allah perintahkan saya untuk ibadah. Ibadah itu kalau nggak ada uang, nggak makan, nggak bisa kuat berdiri kan gitu. Nggak bisa kuat. Kita nggak bisa nyerumah, nggak bisa bangun masjid, nggak bisa sedekah, nggak bisa nyumbang dan seterusnya. Jadi niatkan semuanya itu ibadah kepada Allah. Bahkan kalau kamu wisata ke pantai, niatkan bahkan kepada Allah. Ya Allah saya bosan sekarang aktivitas saya ini. Kewajiban sudah saya tunaikan. Otak saya yang kanan ini menuntut untuk dikasih jatah. Saya butuh refreshing. Dengan refreshing saya menyegarkan pikiran. Kalau sudah segar saya membaca, teruskan lagi untuk menghafal Quran. Itu ibadah. Tidur itu ibadah. Kalau nggak tidur tenaga kita habis, lemes kita. Saya tidur untuk mengumpulkan tenaga untuk buat besok pagi sholat subuh berjamaah dan menghafal Quran lagi dan kuliah lagi mencari ilmu. Saya makan enak, itu ibadah juga. Untuk merasakan nikmat Allah di dunia itu yang kayak gimana sih yang enak itu. Katanya durian musangking enak, saya mau nyoba sih gimana enaknya. Pasti membosankan kalau sering-sering, kan gitu. Meskipun sangat diidamkan bagi yang nggak pernah mengicipinya itu, ya kan? Tapi kamu mengangan-angan nabung 1 bulan 2 bulan hanya untuk makan musangking, nggak selevel. Nanti kamu bandingkan nikmat mana makan durian musangking dengan sedekah 5 juta itu enak mana coba? Kan gitu, ya kan? Tergantung imannya. Ya kan, tergantung imannya. Nek Isa gimana? Setelah 5 juta ya makan durian ya itu sing enak. Ya jangan ngomong toh. Dunia tuh nggak enak, pernah merasakan enggak? Lo kan nggak enak begitu. Saya udah pernah merasakan durian, saya udah pernah jalan-jalan naik pesawat, naik kereta api, gak ada yang enak. Yang enak justru di atas sajadah, zikir kepada Allah. Loh itu sesuai, dia sudah pernah naik kok. Yang enak naik sajadah, kan gitu. Yang naik sajadah, pernah naik kereta? Enggak ya, nggak bisa. Itu ngomong saja itu terlalu banyak mendengarkan khutbah. Ya, itu. Itu jawabannya. Tetap hasil. Yang penting dia tahu maksud tujuannya. Saya Ratibul Haddad tujuannya tadi ya kita sampaikan sudah cukup itu. Untuk orang awam ya, yang penting tahu untuk apa, bagaimana itu sudah. Dan jangan sampai tidak usahakan. Kalau ini kita nggak ngomong wajib ya. Jangan sampai meninggalkan wasilah. Baca Fatihah kepada yang mengajarkan kita. Baca Fatihah kepada yang mengarang, yang menulis Ratibul Haddad. Bacakan Fatihah kepada Rasulullah baginda itu. Itu jangan sampai ditinggalkan.